Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zafira Asadel. Saya mahasiswi dari Stika Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan penyakit stroke pada lansia. Di sini udah ada yang tahu belum penyakit stroke? Penyakit stroke itu nggak terjadi pada lansia loh, bisa terjadi pada anak remaja juga. Bagi yang belum tahu penyakit stroke itu apa, mari kita simak sama-sama yuk. Stroke merupakan gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan syaraf akibat terhambatnya aliran darah ke otak. Semakin bertambahnya umur, maka resiko berbagai penyakit pada lansia akan semakin meningkat. Contohnya, stroke. Stroke adalah matinya sel-sel otak akibat asupan darah kaya oksigen dan nutrisi yang terhambat. Kondisi ini tergolong penyakit serius yang butuh pertolongan medis loh kawan-kawan. Stroke bisa terjadi ketika aliran darah menuju otak mengalami gangguan. Darah merupakan kendaraan bagi oksigen dan nutrisi yang sel-sel otak butuhkan. Ketika darah tidak dapat mengalir ke suatu bagian otak, sel-sel otak akan kekurangan oksigen dan bisa mati dalam hitungan menit. Sel-sel otak yang sudah mati tidak dapat dihidupkan kembali. Otak merupakan pusat sistem saraf yang mengatur fungsi tubuh manusia. Ketika sel-sel tertentu pada otak mati, fungsi tubuh akan terganggu, kesulitan berbicara, berpikir, maupun berjalan. Ada beberapa tanda-tanda dan gejala stroke yang umumnya terjadi pada lansia. 1. Mati rasa atau kelemahan pada wajah. 2. Kesulitan berbicara atau memahami sesuatu secara tiba-tiba. 3. Mendadak pusing, kehilangan keseimbangan atau koordinasi, serta kesulitan berjalan dengan baik. 4. Sakit kepala parah tiba-tiba, tanpa penyebab yang jelas. Biasanya, gejala migrain pertanda stroke ini seringkali dipandang sebelah mata loh. Dan yang kelima, gejala lain yang mendadak bahaya adalah penglihatan kabur, mengantuk, dan mual, serta muntah. Nah, setelah ahli kesehatan menyelidiki lebih dalam, ternyata ada banyak faktor yang menyebabkan lansia rentan mengalami stroke loh, seperti gaya hidup yang buruk sedari muda. Contohnya punya kebiasaan merokok, malas olahraga, atau tidak aktif bergerak. Kayak banyak ya deh anak muda zaman sekarang yang jarang banget olahraga ya. Lalu memiliki berat badan berlebihan atau mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Yang kedua, terdapat penyakit yang dapat meningkatkan resiko stroke, seperti penyakit jantung, diabetes, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan penyakit yang mempengaruhi peredaran darah dalam tubuh. Perawatan dokter di sini terbagi menjadi dua loh, ada perawatan stroke iskemik dan perawatan stroke hemoragik. Perawatan stroke iskemik, dokter akan memberikan obat untuk mencegah gumpalan darah atau TPA dalam jangka waktu 4,5 jam sejak gejala pertama kali muncul. Dokter akan menyuntikkan obat melalui pembuluh darah pada lengan pasien. Selain menyuntikkan obat, dokter mungkin mempertimbangkan prosedur endovaskular darurat untuk mengobati pembuluh darah yang menyumbat. Lewat prosedur ini, obat akan mengalir langsung ke otak lewat kateter pada area selangkangan. Nah, perangkat ini terpasang langsung pada kateter untuk mengeluarkan gumpalan dari pembuluh darah yang tersumbat pada otak. Perawatan ini biasanya menjadi rekomendasi ketika obat TPA tidak bekerja sepenuhnya. Nah, sedangkan perawatan stroke hemoragik pada lansia berfokus pada pengendalian perdarahan dan pengurangan tekanan di otak yang disebabkan oleh cairan berlebih. Pilihan pengobatan yang umumnya pasien jalani adalah pemberian obat pengenceran darah untuk mencegah penggumpalan darah yang lebih parah. Sebagian besar pasien mungkin butuh alat bantu untuk bergerak dan berpindah, contohnya seperti kursi roda, tongkat, atau alat bantu jalan lainnya. Nah, jadi segitu aja teman-teman penyuluhan kesehatan penyakit tentang stroke pada lansia. Nah, terima kasih ya sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.